Dalam kehidupan ini, banyak dari kita terjebak dalam pola berpikir bahwa untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, kita harus terus-menerus berusaha, berjuang, dan bersaing. Seakan-akan dunia ini adalah medan pertempuran di mana hanya yang terkuat dan tercepat yang akan bertahan. Namun, seperti yang dikatakan Lao Tzu, mereka yang berdiri di ujung jari tidak berdiri dengan kokoh. Mereka yang terburu-buru tidak akan mencapai jauh. Mereka yang mencoba mengungguli orang lain malah meredupkan cahaya mereka sendiri. Kutipan ini mengajak kita untuk merenung lebih dalam tentang apa artinya berusaha dan apa yang sebenarnya kita kejar. Seringkali, kita merasa bahwa semakin banyak usaha yang kita lakukan, semakin baik hasil yang akan kita peroleh. Namun, apakah itu benar? Para filsuf Tao mengajarkan bahwa terkadang, semakin keras kita mencoba, semakin jauh kita tersesat dari tujuan sejati kita. Berusaha untuk berdiri di ujung jari mungkin memberi kita pandangan yang lebih luas untuk sesaat, tetapi kita tidak bisa bertahan lama. Kita kehilangan keseimbangan dan akhirnya jatuh. Hal yang sama berlaku ketika kita terburu-buru. Berharap sampai di garis akhir lebih cepat daripada yang lain. Dalam prosesnya, kita melewatkan pemandangan di sepanjang perjalanan, dan ironisnya, kita justru lebih lambat karena kelelahan. Lebih dalam lagi, Lao Tzu menunjukkan bahwa upaya untuk mengungguli orang lain sebenarnya hanya meredupkan cahaya kita sendiri. Dalam mengejar kesempurnaan, kita seringkali lupa bahwa setiap manusia memiliki jalannya masing-masing. Kita terjebak dalam perlombaan tanpa akhir untuk membuktikan diri. Sementara dalam prosesnya, kita kehilangan jati diri kita. Dalam upaya untuk menjadi lebih baik dari orang lain, kita lupa bahwa tujuan sejati adalah menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jika kamu selalu mencoba menjadi orang lain, siapa yang akan menjadi dirimu? Banyak orang menghabiskan hidup mereka dalam pencarian tanpa henti akan kebahagiaan, kesuksesan, dan makna. Mereka berpikir bahwa jika mereka bekerja lebih keras, belajar lebih banyak, dan memiliki lebih banyak, mereka akan menemukan apa yang mereka cari. Namun, seringkali hasilnya tidak sepadan. Mereka mungkin mencapai tujuan materi, tetapi jiwa mereka tetap merasa kosong dan tidak puas. Seperti air yang mengalir di atas batu, usaha yang terlalu keras hanya mengikis apa yang seharusnya menjadi permukaan yang halus. Para Taois percaya bahwa dengan mencoba mengendalikan segalanya, kita sebenarnya memperumit hidup kita. Kehidupan memiliki cara untuk mengalir dengan sendirinya, seperti sungai yang mengikuti jalurnya. Ketika kita mencoba membendung atau mengubah arah sungai itu, kita hanya menciptakan lebih banyak hambatan dan ketegangan. Sebaliknya, jika kita mengalir bersama arus, kita akan menemukan bahwa kita bisa sampai ke tujuan dengan lebih mudah, tanpa harus melawan kekuatan alam. Mereka yang tidak berusaha untuk mengendalikan dunia, justru yang paling mungkin berhasil, tulis Lao Tzu dalam Tao Te Ching. Kita diajak untuk berhenti melawan, berhenti mencoba terlalu keras, dan mulai mendengarkan suara alami dari kehidupan. Dalam ketenangan, dalam penerimaan, dan dalam aliran, di sanalah letak kekuatan sejati. Ketika kita berhenti berusaha terlalu keras untuk memperbaiki diri dan dunia, kita justru memberikan ruang bagi harmoni untuk muncul dengan sendirinya. Dalam kesederhanaan inilah, dalam keberanian untuk tidak berusaha, kita menemukan kedamaian dan makna yang sejati. Dan dari situlah, segala sesuatu menjadi mungkin. Bukan karena paksaan atau ambisi, tetapi karena kita belajar untuk berjalan seirama dengan alam semesta. Kita tidak perlu berdiri di ujung jari untuk melihat lebih jauh. Kita hanya perlu berdiri dengan kokoh di tempat kita berada. Tidak perlu terburu-buru. Tidak perlu mencoba mengungguli orang lain. Cukup menjadi diri sendiri, seutuhnya, dan biarkan dunia bergerak dengan sendirinya. Sebagaimana Lao Tzu mengingatkan, lebih sedikit dilakukan, lebih banyak dicapai.
Ketika kita belajar untuk membiarkan, bukan memaksa, hidup kita akan mengalir dengan lebih mudah, lebih damai, dan lebih bermakna. Manusia, dalam pencarian tanpa henti untuk mengendalikan dan memperbaiki dunia, seringkali terjebak dalam paradoks. Semakin keras mereka mencoba, semakin jauh mereka tersesat dari jalan yang benar. Para bijak tahu mengamati bahwa segala upaya kita untuk memaksakan perubahan dan mengatur alam hanya akan membawa kita pada ketidakseimbangan dan penderitaan. Lebih banyak aturan dan hukum hanya membawa lebih banyak pencuri, kata Lao Tzu dalam Tao Te Ching. Ini menggambarkan bahwa semakin banyak kita mencoba mengendalikan sesuatu, semakin banyak pula hal-hal yang tidak diinginkan muncul sebagai akibatnya. Dalam upaya manusia untuk mengubah aliran alam, kita seringkali mengabaikan fakta bahwa kehidupan memiliki ritmenya sendiri. Alam semesta ini bergerak dengan caranya sendiri, tanpa intervensi kita. Seperti aliran air yang mengalir tanpa henti, ia menemukan jalannya melewati rintangan, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya, dan terus maju tanpa memaksa. Inilah yang disebut Tao dengan Wu Wei. Tindakan tanpa paksaan. Namun kita sebagai manusia seringkali merasa perlu untuk melawan arus ini, seolah-olah kita bisa melakukan yang lebih baik daripada alam. Contohnya terlihat dalam upaya kita untuk membentuk masyarakat yang lebih baik dengan menciptakan hukum, aturan, dan standar moral yang kompleks. Meskipun niat di balik semua ini seringkali baik, hasilnya tidak selalu seperti yang diharapkan. Kita membuat aturan untuk menekan keburukan, tetapi aturan itu sendiri bisa menjadi sumber konflik dan ketidakadilan. Kita menciptakan sistem untuk menjaga ketertiban, tetapi justru berujung pada pengekangan kebebasan. Dalam proses ini, kita kehilangan sentuhan dengan kebijaksanaan alam yang sebenarnya sudah menyediakan segala yang kita butuhkan untuk hidup dalam harmoni. Lao Tzu mengingatkan, ketika kamu mencoba untuk mengubah dunia, kamu hanya akan membuatnya lebih rumit. Biarkan dunia bergerak seperti adanya. Dia sudah sempurna sebagaimana adanya. Dalam kebijaksanaan ini, tersembunyi sebuah pelajaran mendalam tentang penerimaan dan ketenangan. Bukannya mencoba untuk mengubah jalannya sungai, kita seharusnya belajar untuk mendayung dengan arus. Bukannya memaksakan kehendak kita pada alam, kita diajak untuk memahami bahwa ada kekuatan yang lebih besar dan lebih bijak dari diri kita sendiri, yaitu aliran alam itu sendiri. Para Taois berpendapat bahwa mencoba untuk memaksakan perubahan adalah seperti berenang melawan arus. Melelahkan, tidak efektif, dan seringkali membuat kita tenggelam. Alih-alih melawan, kita diajak untuk mengalir bersama, untuk beradaptasi dengan situasi yang ada, dan untuk bergerak dalam harmoni dengan dunia di sekitar kita. Dalam banyak aspek kehidupan modern, kita melihat contoh di mana manusia berusaha mengendalikan alam dengan cara yang tidak alami. Kita menciptakan makanan instan, membangun kota-kota besar yang mengabaikan ekosistem lokal, dan mengembangkan teknologi yang seringkali lebih berfokus pada eksploitasi daripada kelestarian. Namun, seiring berjalannya waktu, kita melihat bahwa upaya ini membawa lebih banyak masalah daripada solusi. Pemanasan global, polusi, ketidaksetaraan sosial, dan krisis kesehatan mental adalah beberapa contoh hasil dari upaya kita yang tidak selaras dengan alam. Ketika kita mencoba untuk mengendalikan alam dengan cara yang tidak alami, kita tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga keseimbangan batin kita sendiri. Kita kehilangan kedamaian karena selalu merasa harus berbuat lebih, memiliki lebih, dan mengendalikan lebih. Dalam Zhuangzi, ada sebuah kisah tentang seorang petani yang mencoba memaksa pohonnya tumbuh lebih cepat dengan menarik-narik tunasnya. Hasilnya, pohonnya malah layu dan mati. Kisah ini menggambarkan kebodohan upaya manusia untuk mempercepat sesuatu yang sebenarnya sudah memiliki waktunya sendiri. Alam tidak terburu-buru, namun semuanya tercapai. Begitu pula dengan kehidupan kita. Ada saatnya untuk bertindak, ada saatnya untuk menunggu, dan ada saatnya untuk membiarkan sesuatu berjalan sesuai jalannya.
alih-alih melawan. Tao mengajarkan kita untuk hidup seirama dengan alam. Ketika kita belajar untuk melepaskan kendali dan menerima bahwa ada hal-hal di luar kuasa kita mulai menemukan ketenangan. Bukannya mengubah dunia untuk menjadi seperti yang kita inginkan, kita belajar untuk menghargai dunia apa adanya. Bukannya melawan aliran, kita belajar untuk mengapung dan membiarkan arus membawa kita ke tempat yang seharusnya. Sebagaimana Lao Tzu mengatakan, Tao tidak pernah berusaha, namun tidak ada yang tidak tercapai. Dalam penerimaan ini, kita menemukan kebebasan. Dalam ketenangan ini, kita menemukan kekuatan. Dan dalam mengikuti arus, kita menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih damai dan bermakna. Sebuah kehidupan yang tidak dipenuhi dengan upaya keras untuk mengubah, tetapi dengan kebijaksanaan untuk memahami dan menghargai apa yang sudah ada. Di tengah dunia yang penuh dengan hiruk-pikuk dan dorongan untuk selalu produktif, konsep Taois tentang Wu Wei muncul sebagai sebuah paradoks yang menantang pandangan kita tentang usaha dan kesuksesan. Wu Wei, yang dapat diterjemahkan sebagai tidak bertindak atau bertindak tanpa usaha, adalah prinsip yang mengajak kita untuk selaras dengan alam semesta, bukan melawannya. Namun, pemahaman ini sering disalahartikan sebagai ajakan untuk menjadi pasif atau malas. Padahal, esensinya jauh lebih dalam dan filosofis. Wu Wei adalah seni bertindak dengan harmoni, di mana segala sesuatu tercapai tanpa paksaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita terbiasa dengan gagasan bahwa kita harus terus berusaha, berjuang, dan bekerja keras untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun, seringkali usaha yang terlalu keras justru membawa kita pada kelelahan dan kekecewaan. Seperti kata Lao Tzu, dalam dunia ini, lebih banyak dilakukan, lebih sedikit tercapai, lebih sedikit dilakukan, lebih banyak tercapai. Kutipan ini menyoroti bahwa terkadang, ketika kita berhenti memaksa dan mulai mengalir dengan alam, hal-hal menjadi lebih mudah dan lebih alami. Wu Wei bukan berarti kita harus duduk diam dan menunggu segalanya terjadi dengan sendirinya. Sebaliknya, ini berarti bertindak dengan penuh kesadaran dan tanpa keterikatan yang berlebihan pada hasil. Seorang penari yang menjadi satu dengan tarian, seorang musisi yang menyatu dengan musiknya, atau seorang pelukis yang larut dalam lukisannya. Inilah contoh Wu Wei dalam kehidupan. Mereka tidak berusaha. Mereka hanya ada dalam momen tersebut. Membiarkan tindakan mengalir dari diri mereka tanpa hambatan. Ini adalah bentuk tertinggi dari efisiensi dan harmoni, di mana pikiran dan tubuh bergerak sebagai satu kesatuan. Wu Wei juga terkait erat dengan konsep flow state, sebuah kondisi di mana seseorang begitu terfokus dan tenggelam dalam aktivitasnya, sehingga waktu seolah-olah berhenti, dan segalanya terasa berjalan dengan lancar tanpa usaha. Dalam keadaan ini, kita menjadi tindakan itu sendiri. Bukan sebagai pengamat atau pengendali, tetapi sebagai bagian dari aliran yang lebih besar. Misalnya, seorang atlet dalam puncak permainannya tidak lagi berpikir tentang setiap gerakan. Mereka hanya bertindak dengan sempurna tanpa perlu memaksakan diri. Inilah esensi dari Wu Wei. Bertindak tanpa harus berusaha terlalu keras. Para Taois percaya bahwa dengan mencoba terlalu keras, kita sebenarnya menahan diri kita sendiri. Kita menciptakan tekanan, kecemasan, dan ketidakpuasan ketika kita berfokus pada hasil akhir daripada menikmati prosesnya. Manusia membuat terlalu banyak aturan, terlalu banyak tujuan, dan mereka menjadi budak dari penciptaan mereka sendiri, tulis Zhuangzi. Ini menunjukkan bahwa dengan terlalu banyak mencoba mengendalikan, kita malah menjadi terbelenggu oleh upaya kita sendiri. Ketika kita melepaskan upaya berlebihan itu, kita membebaskan diri dari beban yang tidak perlu dan memungkinkan diri kita untuk mengalami kehidupan dengan lebih penuh dan lebih jujur. Dalam Wu Wei, ada penerimaan mendalam terhadap ketidakpastian. Alih-alih berusaha melawan atau menghindari tantangan, kita belajar untuk menghadapinya dengan tenang dan bijak. Kita berhenti memaksakan kehendak kita pada situasi yang di luar kendali. Dan sebaliknya,
kita menemukan cara untuk bergerak selaras dengan aliran kehidupan. Ini adalah tentang menjadi fleksibel seperti air, yang dapat menyesuaikan diri dengan bentuk apapun yang dihadapinya. Air mengalir ke tempat yang rendah, tetapi ia tidak pernah kalah. Ia selalu mencapai tujuannya. Demikian kata-kata bijak dari filsafat timur. Air tidak memaksa, tetapi ia selalu menemukan jalannya. Ketika kita memahami dan mempraktikkan Wu Wei, kita mulai menyadari bahwa kebahagiaan dan kesuksesan tidak datang dari usaha yang keras atau paksaan, melainkan dari keterbukaan dan kepercayaan pada proses. Kita belajar untuk tidak terlalu terikat pada keinginan kita dan membiarkan hal-hal terjadi dengan cara mereka sendiri. Wu Wei mengajarkan kita untuk menghormati ritme alam semesta dan menerima bahwa segala sesuatu memiliki waktunya. Dalam kebijaksanaan ini, kita menemukan ketenangan batin dan keteguhan dalam menghadapi segala perubahan. Wu Wei mengajak kita untuk berhenti mengejar dan mulai menerima, untuk berhenti berusaha dan mulai mengalami. Ini adalah seni hidup dengan penuh kesadaran, di mana kita tidak lagi merasa terdesak oleh waktu atau kewajiban, tetapi menikmati setiap momen dengan penuh perhatian dan rasa syukur. Dalam Wu Wei, kita tidak mencoba untuk mengubah dunia, tetapi kita membiarkan dunia mengalir melalui kita, membawa kita ke tempat yang seharusnya kita tuju. Dan dalam ketenangan itu, kita menemukan bahwa segala sesuatu mungkin, dan tidak ada yang benar-benar sulit untuk dicapai. Sebagaimana Lao Tzu mengingatkan kita, tindakan yang terbaik adalah yang tidak terlihat sebagai tindakan. Ketika kita menjalani hidup dengan prinsip Wu Wei, kita belajar untuk bergerak tanpa jejak, untuk memberi tanpa mengingat, dan untuk berbuat tanpa pamrih. Dan pada akhirnya, kita menyadari bahwa dalam tidak berusaha, kita mencapai lebih banyak daripada yang pernah kita bayangkan. Inilah seni Wu Wei, seni hidup dalam keseimbangan dan harmoni dengan alam semesta. Kita hidup di dunia yang terus berubah dan seringkali penuh ketidakpastian. Di tengah pergolakan ini, banyak orang merasa terdorong untuk memperbaiki dunia, baik melalui pergerakan sosial, reformasi politik, atau inovasi teknologi. Keinginan untuk membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik adalah niat yang mulia. Namun para bijak tahu mengingatkan kita bahwa mencoba mengendalikan atau mengubah dunia seringkali justru membawa lebih banyak masalah daripada solusi. Apakah kamu ingin menguasai dunia dan mengendalikannya? Aku rasa itu tidak akan pernah bisa dilakukan. Dunia ini adalah wadah suci dan tidak bisa dikendalikan. Kamu hanya akan membuatnya lebih buruk jika mencoba, kata Lao Tzu dalam Tao Te Ching. Di balik nasihat ini terdapat ajakan untuk merenungkan hubungan kita dengan dunia dan apa artinya hidup selaras dengan alam. Lao Tzu menyatakan bahwa dunia ini adalah wadah suci, sesuatu yang indah dan kompleks dalam kesederhanaannya. Setiap upaya untuk mengendalikan atau mengubahnya seperti mencoba memahat awan dengan tangan. Tindakan yang sia-sia dan hanya membuat kita semakin jauh dari ketenangan. Seperti seorang seniman yang berusaha terlalu keras untuk mengubah mahakaryanya, kita berakhir merusak apa yang sudah sempurna dalam kealamian. Para Taois melihat dunia sebagai sistem yang sudah lengkap dan seimbang dengan sendirinya. Setiap elemen, dari yang terkecil hingga yang terbesar, memiliki tempat dan peranannya. Upaya untuk mengatur atau mengubahnya secara drastis seringkali menghasilkan ketidakseimbangan yang tidak terduga. Misalnya, dalam sejarah kita melihat bagaimana niat baik untuk menebang hutan demi pertanian dan pemukiman justru membawa bencana ekologis yang merusak keseimbangan alam. Hal yang sama terjadi ketika kita berusaha memaksakan sistem politik atau sosial yang bertentangan dengan nilai-nilai budaya lokal. Kita hanya menciptakan konflik dan penderitaan baru. Terkadang, kita juga melihat kecenderungan untuk memaksakan pandangan kita tentang apa yang benar dan salah kepada orang lain, dengan harapan mereka akan berubah sesuai dengan standar kita. Dalam Zhuangzi ada sebuah cerita tentang Yan Hui, murid Confucius, yang ingin memperbaiki negara Wei yang dipimpin oleh penguasa yang tidak kompeten. Yan Hui merasa bahwa dengan semua pengetahuan yang dia miliki tentang pemerintahan, dia bisa mengubah negara tersebut menjadi lebih baik. Namun, Confucius memperingatkannya
bahwa memaksakan perubahan pada orang lain dari tempat superioritas moral hanya akan menciptakan lebih banyak ketegangan dan perpecahan. Jika kamu tidak memahami pikiran manusia, tetapi tetap tampil di hadapan seorang tiran dan memaksanya mendengarkan khotbah tentang kebajikan dan kebenaran, ini hanya akan menggunakan kelemahan orang lain untuk memamerkan keunggulanmu sendiri. Kata Confucius. Di sini, kita diajak untuk merenungkan. Berapa kali kita mencoba untuk mengubah orang lain atau situasi dengan cara yang tidak memperhitungkan kebutuhan dan kesiapan mereka? Seberapa sering kita bertindak dengan niat baik, tetapi tanpa memahami konteks yang lebih besar, sehingga upaya kita berakhir sia-sia atau bahkan merusak. Dalam dunia modern, kita sering terjebak dalam pemikiran bahwa semakin banyak kita lakukan, semakin besar dampak yang bisa kita buat. Namun, para bijak Tao mengingatkan bahwa kadang-kadang tindakan terbaik adalah tidak bertindak sama sekali. Alih-alih mencoba mengubah dunia, kita diajak untuk mengamati dan memahami aliran alami kehidupan. Ini bukan berarti kita harus pasif atau acuh tak acuh terhadap ketidakadilan atau penderitaan, tetapi lebih pada bagaimana kita mendekati masalah dengan kebijaksanaan dan ketenangan, daripada dengan paksaan atau ambisi pribadi. Lao Tzu berkata, lakukan pekerjaanmu, kemudian melangkahlah mundur. Ini adalah satu-satunya jalan menuju kedamaian. Dalam kata-kata ini, tersembunyi kebijaksanaan tentang melepaskan keterikatan pada hasil. Kita dapat melakukan yang terbaik dengan niat yang tulus. Tetapi kita juga harus belajar untuk menerima bahwa hasil akhirnya tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita. Dunia ini bergerak dengan caranya sendiri. Dan terkadang yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah mengikuti alirannya, bukan melawannya. Mengubah dunia memang terdengar menggoda. Tetapi para Taois mengajarkan kita bahwa perubahan sejati dimulai dari dalam diri. Ketika kita berhenti mencoba mengendalikan dunia luar, dan mulai bekerja pada keseimbangan batin kita sebenarnya membawa perubahan yang lebih besar dan lebih bermakna. Dalam kedamaian batin ini, kita menemukan kekuatan yang tidak terlihat tetapi sangat berpengaruh. Kita menjadi bagian dari aliran yang lebih besar, dan melalui ketenangan dan penerimaan, kita dapat berkontribusi pada harmoni alam semesta, tanpa harus memaksakan kehendak kita. Sebagaimana Lao Tzu menutup, ketika kamu menyerah, kamu menang. Dalam penyerahan ini, kita bukan kalah atau pasrah, tetapi kita membebaskan diri dari beban untuk mengubah segalanya. Kita belajar untuk hidup dalam harmoni dengan alam, untuk menghargai dunia sebagaimana adanya, dan untuk berkontribusi dengan cara yang lebih bijak dan penuh cinta. Inilah esensi dari tidak berusaha mengubah dunia. Bukan berarti tidak peduli, tetapi berarti kita memahami bahwa dengan selaras, kita bisa membawa kebaikan yang lebih besar. Dalam pencarian kita akan kebahagiaan, seringkali kita mendapati diri terjebak dalam lingkaran tak berujung dari usaha, keinginan, dan pengejaran yang tiada henti. Kita diberitahu bahwa untuk bahagia, kita harus mencapai lebih banyak, memiliki lebih banyak, dan menjadi lebih banyak. Namun, dalam proses mengejar hal-hal tersebut, kita justru sering merasa semakin jauh dari kebahagiaan yang kita dambakan. Para bijak Tao mengingatkan bahwa usaha keras dan keinginan yang berlebihan hanya membuat kita semakin jauh dari kebahagiaan sejati. Mereka yang mengejar dunia akan kehilangannya. Mereka yang membiarkannya datang akan mendapatkannya. Tulis Lao Tzu. Konsep Taois tentang kebahagiaan berbeda dari apa yang banyak dipahami oleh dunia modern. Kebahagiaan dalam pandangan Tao bukanlah sesuatu yang dapat dikejar atau diraih dengan usaha keras. Kebahagiaan tidak ditemukan di luar diri, dalam bentuk kekayaan, status, atau pencapaian materi. Sebaliknya, kebahagiaan sejati ditemukan dalam penerimaan, dalam ketenangan batin, dan dalam kemampuan untuk mengalir bersama aliran kehidupan tanpa rasa takut atau keterikatan yang berlebihan. Ini adalah bentuk kebahagiaan yang tidak bergantung pada keadaan eksternal, tetapi pada kedamaian yang kita temukan di dalam diri. Salah satu pelajaran penting dari Tao adalah konsep Wu Wei, yang berarti tidak berusaha atau bertindak tanpa paksaan. Di dalam Wu Wei,
Kita diajak untuk tidak terjebak dalam usaha keras untuk mengubah atau mengendalikan dunia di sekitar kita. Alih-alih berusaha terlalu keras untuk mencapai kebahagiaan, kita diajak untuk membiarkan kebahagiaan datang dengan sendirinya, sebagai hasil dari hidup yang selaras dengan alam semesta. Sebagaimana air mengalir dengan lembut melalui sungai, begitu pula kita diajak untuk menjalani hidup dengan kelembutan, menerima apa adanya, dan tidak memaksakan kehendak kita pada dunia. Wu Wei mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak datang dari usaha yang berlebihan, atau dari memaksakan hasil tertentu. Kebahagiaan datang ketika kita belajar untuk hidup dengan sederhana, menerima apa yang ada, dan membiarkan segala sesuatu mengalir sebagaimana mestinya. Ini bukan berarti kita harus pasif atau menyerah pada keadaan, tetapi lebih pada belajar untuk merespon dengan bijak, tanpa keterikatan yang berlebihan pada keinginan kita. Dalam Tao Te Ching, Lao Tzu menulis, "Jika kamu ingin menjadi utuh, biarkan dirimu menjadi sebagian. Jika kamu ingin menjadi lurus, biarkan dirimu menjadi bengkok. Jika kamu ingin menjadi penuh, biarkan dirimu menjadi kosong." Dengan kata lain, kebahagiaan sejati datang ketika kita berhenti melawan keadaan dan mulai menerima. Seringkali, kita merasa bahwa kita harus selalu aktif, selalu berbuat, dan selalu berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita merasa bahwa kita harus selalu melakukan sesuatu untuk merasa berharga atau berarti. Namun, Tao mengajarkan bahwa ada kebijaksanaan dalam ketidakberdayaan dan ada kekuatan dalam keheningan. Dalam meditasi dan refleksi, kita menemukan bahwa kebahagiaan tidak ditemukan dalam tindakan, tetapi dalam keberadaan. Dalam keberanian untuk duduk diam dan mendengarkan suara batin kita, kita menemukan kedamaian yang tidak dapat diberikan oleh dunia luar. Kebahagiaan dalam Tao adalah tentang melepaskan. Melepaskan harapan yang terlalu tinggi, melepaskan keinginan yang berlebihan, dan melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan. Dalam melepaskan, kita menemukan kebebasan. Kebebasan dari tekanan untuk selalu berprestasi, kebebasan dari kecemasan tentang masa depan, dan kebebasan dari rasa tidak puas yang seringkali menyertai usaha kita untuk mencapai lebih banyak. Ketika kita berhenti berusaha keras untuk menjadi bahagia, kita memberi diri kita ruang untuk benar-benar merasakan kebahagiaan yang sudah ada di dalam diri kita. Para Taois juga mengingatkan bahwa dalam kebahagiaan sejati, kita tidak perlu selalu merasa bahagia. Ada tempat untuk kesedihan, ketidakpastian, dan keraguan dalam hidup kita. Seperti yin dan yang, kebahagiaan dan kesedihan saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Ketika kita menerima seluruh spektrum pengalaman manusiawi kita menemukan kebijaksanaan yang lebih besar. Kita tidak lagi berusaha untuk menghindari kesedihan atau mengejar kebahagiaan. Tetapi kita hidup dalam harmoni dengan setiap momen, apapun bentuknya. Sebagaimana Lao Tzu menulis, ketika tidak ada keinginan, semua hal menjadi damai. Kebahagiaan datang ketika kita membiarkan dunia dan diri kita sendiri menjadi apa adanya, tanpa perlu mengubah atau memperbaiki. Ketika kita menerima hidup dalam segala ketidaksempurnaannya, kita menemukan kebahagiaan yang lebih dalam dan lebih bermakna daripada yang pernah bisa kita bayangkan. Dalam mengakhiri bagian ini, penting untuk diingat bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan yang harus kita capai, tetapi sebuah perjalanan yang harus kita nikmati. Sebagaimana sungai yang mengalir menuju laut, kita juga harus belajar untuk mengalir, untuk mempercayai bahwa hidup ini memiliki caranya sendiri untuk membawa kita ke tempat yang tepat. Dalam ketenangan Wu Wei, kita menemukan kebahagiaan yang lebih besar daripada sekadar pencapaian atau kesuksesan. Kita menemukan kebahagiaan dalam hidup itu sendiri, dalam setiap napas, setiap langkah, dan setiap momen yang berlalu. Dengan demikian, dalam Tao, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati adalah tentang melepaskan usaha yang berlebihan, menghargai aliran kehidupan, dan menemukan kedamaian dalam ketidakberdayaan. Dan di dalam ketenangan ini, kita menemukan diri kita utuh, cukup, dan benar-benar bahagia.